Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari D4 Sistem Informasi Kota Cerdas 3C dari kelompok 2. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar Big Data. Di sini kami membuat prediksi resiko kecelakaan pendakian Gunung Himalaya. Adapun yang latar belakanginya yaitu Himalaya menjadi magnet bagi ribuan pendaki dari seluruh dunia setiap tahunnya. Namun, di balik keindahannya, kawasan ini menyimpan resiko kematian yang nyata. Tercatat dari 89.000 lebih pendakian dalam database prediksi 1905 sampai 2024. Nah, sebanyak 1,31%-nya mengalami kematian selama pendakian. Nah, faktor resiko bersifat multivariabel, ketinggian gunung, musim, usia pendaki, gunungan oksigen, keberadaan guide atau serva, kondisi cuaca, hingga komposisi ini semuanya berkontribusi secara bersamaan dan sulit dinilai secara intuitif. Nah, Summit RIS hadir sebagai sistem prediksi berbasis machine learning yang dibangun dari data ekspedisi nyata. Model random forest ya yang ditraining pada kombinasi dataset probabilitas risiko kematian seorang pendakian berdasarkan profil dan rencana ekspedisinya, membantu pendaki, tim medis, dan pengelola ekspedisi dalam mengambil keputusan yang lebih terukur sebelum memulai pendakian. Oke, selanjutnya kita akan langsung melihat atau menjelaskan alur kerja dari kode-kodenya. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah masuk di tampilan Google Colab-nya dengan judul Prediksi Resiko Kecelakaan Pendaki Gunung Himalaya berdasarkan kondisi cuaca, musim, dan tingkat kesulitan ekspedisi. Program S1 Terapan SIKC semester 6 Pelatihan Negeri Indramayu. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Muhammad Malik Hakim dengan NIM 230720072. Yang kedua ada saya, Nita Najwa Darmawan dengan NIM 2307055. Dan ada anggota ketiga, saya Nur Fajrina Putri dengan NIM 2307075. Dataset yang digunakan ada dua, yaitu Himalayan Expedition, dan yang kedua ada Global Daily Climate Data. Mulai dari section 0, Install dan Import Library. Yang pertama, instalasi library tambahan. Pada sel ini, dilakukan instalasi dua library eksternal yang tidak tersedia secara bawaan pada lingkungan Google Colab. Library Kaggle Hub digunakan untuk mengunduh dataset secara langsung dari platform Kaggle tanpa memerlukan proses unggah manual. Sementara itu, library Imbalance Learn menyediakan algoritma smooth yang akan digunakan pada tahap pemodelan untuk menangani permasalahan ketidakseimbangan kelas pada target. Proses instalasi berjalan tanpa error. Library Kaggle Hub dan Imbalance Learn berhasil dipasang dan siap digunakan di langkah berikutnya. Kemudian yang kedua ada import library. Seluruh library yang diperlukan dipanggil sekaligus pada awal notebook. Praktik ini bertujuan agar ketergantungan terhadap library dapat diidentifikasi sejak dini sebelum proses analisis berjalan. Library yang diimport mencakup Pandas dan NumPy, pengolahan dan manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn, pembuatan visualisasi data, Sklearn, processing, pemodelan, dan evaluasi machine learning. Selanjutnya ada XGBoost, algoritma gradient boosting. Kemudian yang terakhir ada Imbalance Smooth, penanganan data tidak seimbang. Kemudian ini hasil outputnya, seluruh library berhasil dipanggil ditandai dengan pesan semua library berhasil diimport. Ini berarti lingkungan kerja sudah siap untuk proses analisis dan pemodelan. Selanjutnya section 1, load dataset. Penelitian ini menggunakan dua sumber dataset dari Kaggle. Satu, Himalayan Expedition, catatan seluruh ekspedisi pendakian Gunung Himalaya dari tahun 1905 sampai 2024. Yang kedua, Global Daily Climate Data, data cuaca harian dan stasiun cuaca di seluruh dunia. Kedua dataset dikombinasikan agar model prediksi tidak hanya mempertimbangkan faktor individu pendaki, tapi juga kondisi cuaca pada saat ekspedisi berlangsung. Nah, ini satu lewat Himalayan Expedition Dataset. Dari dataset Himalayan Expedition dimuat 3 file. Yang pertama,
.csf, informasi per ekspedisi tahun, musim, jumlah anggota, penggunaan oksigen, dan seterusnya. Kemudian members.csv, informasi per individu pendaki termasuk kolom date sebagai variabel target. Kemudian ada peaks.csv, yaitu informasi tiap puncak gunung, nama, ketinggian, dan wilayah. Kemudian outputnya file berhasil dimuat, expand.csv, member.csv, dan peaks.csv masing-masing menampilkan ukuran data, jumlah baris, dan kolom sebagai konfirmasi bahwa dataset terbaca dengan benar. Ini outputnya. Lanjut, yang kedua, load Global Daily Climate Dataset. Dari dataset Global Daily Climate Data dimuat dua file, yaitu cts.csv, daftar kota beserta ID stasiun cuaca, digunakan untuk filter wilayah Himalaya. Kemudian ada daily weather forecast, data cuaca harian, suhu angin, hujan, salju dalam format forecast yang lebih efisien. Kemudian ini adalah hasil outputnya. Dua file berhasil dimuat, cts.csv dan daily weather forecast. Ringkasan akhir menampilkan ukuran kelima dataset sekaligus sehingga dapat diketahui skala data sebelum proses selanjutnya dimulai. Kemudian section kedua yaitu eksplorasi data analis atau EDA. EDA bertujuan untuk memahami karakteristik dataset sebelum proses pre-processing dan pemodelan dilakukan. Tahap ini mencakup pemeriksaan tipe data, identifikasi missing value, analisis distribusi variabel target, serta visualisasi pola-pola penting dalam data. Nah, di sini outputnya menampilkan 5 baris pertama dari masing-masing dataset. Outputnya digunakan untuk memastikan data terbaca dengan format yang benar dan mengidentifikasi nama kolom yang tersedia. Di sini ada preview dari expand_df. Kemudian di sini preview member_df. Kemudian di sini juga ada preview dari peaks_df. Lanjut, di sini ada preview dari weather_df. Selanjutnya, 2.2 informasi kolom dataset. Pemeriksaan tipe data dilakukan pada dua tabel utama untuk mengidentifikasi kolom memerlukan konversi tipe data sebelum dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kolom bertipe boolean perlu dikonversi ke integer dan kolom bertipe object string perlu di-encode menjadi numerik. Di kolom expect, kolom members, output menampilkan daftar kolom beserta tipe datanya, terlihat sejumlah kolom bertipe boolean dan objek yang nantinya perlu dikonversi sebelum dilakukan dalam pemodelan. Selanjutnya, 2.3, identifikasi missing value. Pemeriksaan nilai kosong dilakukan untuk mengetahui kolom mana yang memerlukan penanganan imputasi sebelum pemodelan. Nilai kosong yang dibiarkan akan menyebabkan error saat proses training model berlangsung. Di sini hasil outputnya, output menampilkan kolom-kolom yang memiliki nilai kosong diurutkan dari yang terbanyak. Informasi ini menjadi acuan untuk menentukan kolom mana yang perlu diimputasi pada tahap pre-processing. Baik, lanjut di 2.4, distribusi variabel target. Analisis distribusi variabel target dilakukan untuk memahami komposisi kelas dalam dataset. Hasil analisis ini menentukan strategi penanganan ketidakseimbangan kelas yang akan diterapkan pada tahap pemodelan. Apabila model dilatih tanpa penanganan khusus terhadap imbalance, model cenderung memprediksi seluruh data sebagai kelas mayoritas selamat karena menghasilkan akurasi statistik yang tinggi namun tidak memiliki nilai prediktif yang sesungguhnya. Di sini dari total pendaki hanya sekitar 1,30% yang meninggal. Ketimpangan yang sangat besar antara kelas selamat dan meninggal ini menunjukkan bahwa data bersifat imbalance sehingga diperlukan teknik seperti SMORE pada tahap pemodelan. Lanjut 2.5, visualisasi EDA sebanyak 6 grafik dibuat dalam satu figur.
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik dataset, visualisasi mencakup distribusi kematian, pola kematian per musim, distribusi suhu global, tren ekspedisi per tahun gunung paling sering didaki, dan distribusi usia pendaki. Di sini tampilan eksplorasi data analis Himalayan Expedition, ada distribusi kematian pendaki, jumlah kematian per musim, distribusi suhu rata-rata global. Selanjutnya jumlah ekspedisi per tahun, top 10 gunung paling sering didaki, dan distribusi usia pendaki. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, section 3, pre-processing data. Pre-processing bertujuan untuk membersihkan, mentransformasi, dan mengintegrasi seluruh dataset menjadi satu data frame yang siap digunakan dalam proses pemodelan. Yang pertama, 3.1 filter data cuaca kawasan Himalaya. Data cuaca difilter agar hanya mencakup wilayah kawasan Himalaya, Nepal, India, Cina, Pakistan, dan Bhutan. Kemudian, output menampilkan jumlah kota yang berhasil difilter dari kawasan Nepal, India, Cina, Pakistan, dan Bhutan, beserta 10 baris pertama sebagai preview. Data cuaca kemudian disaring hanya untuk stasiun-stasiun di wilayah tersebut. Kemudian 3.2 agregasi data cuaca per musim. Data cuaca harian diagregasi menjadi rata-rata per musim karena data ekspedisi hanya mencatat musim pendakian, bukan tanggal spesifik. Outputnya berupa tabel dengan 4 baris spring, summer, autumn, winter yang berisi rata-rata suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kedalaman salju. Tabel ini akan digabungkan dengan data ekspedisi berdasarkan musim. Selanjutnya, 3.2 agregasi data cuaca per musim. Data cuaca harian diagregasi menjadi rata-rata per musim karena data ekspedisi hanya mencatat musim pendakian, bukan tanggal spesifik. Outputnya berupa tabel dengan 4 baris, spring, summer, autumn, winter, yang berisi rata-rata suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kedalaman salju. Tabel ini digabungkan dengan data ekspedisi berdasarkan musim. Selanjutnya 3.2b, kolom peak wind gas yang sebelumnya seluruh kosong diisi menggunakan estimasi dari average wind speed dikali 1,5, output menampilkan nilai hasil perbaikan untuk setiap musim. Selanjutnya 3.3, seleksi kolom yang relevan. Dilakukan seleksi kolom dari masing-masing data frame untuk menyertakan hanya variabel yang relevan terhadap prediksi resiko kematian. Outputnya menampilkan daftar kolom yang dipilih dari masing-masing data frame. Kolom yang tidak relevan sudah dibuang untuk memperkecil dimensi data sebelum proses penggabungan. Selanjutnya, 3.4 penggabungan mesh dataset. Keempat tabel digabungkan secara bertahap menggunakan operasi left join. Setiap pendaki dihubungkan dengan data ekspedisi, informasi gunung, dan kondisi cuaca pada musim pendakiannya, sehingga terbentuk satu data frame terpadu yang lengkap. Penggabungan dilakukan 3 kali secara bertahap. Setiap tahap menampilkan ukuran data frame setelah mesh diakhiri preview 5 baris. Hasil gabungan yang sudah memuat informasi pendaki, ekspedisi gunung, dan cuaca dalam satu tabel. Ini preview data gabungannya. Ya. Lanjut 3.5 pembersihan data cleaning. Kolom-kolom yang tidak relevan untuk pemodelan dihapus mencakup identifier, kolom duplikat hasil match, dan variabel yang tidak informatif secara prediktif. Nah, kolom duplikat dan tidak relevan berhasil dihapus, seluruh kolom boolean dan sudah dikonversi ke integer. Output menampilkan jumlah kolom yang tersisa beserta tipe data masing-masing, memastikan tidak ada lagi kolom boolean di dataset. Selanjutnya, 3.6 label encoding. Kolom-kolom yang masih bertipe categorical string diubah menjadi representasi numerik menggunakan label encoding. 4 kolom categorical and season, sex, region, dan peak ID berhasil dikonversi ke angka. Output menampilkan jumlah nilai unik tiap kolom dan contoh mappingnya, misalnya autumn 0, spring 3, dan seterusnya.
Selanjutnya 3.7 penanganan missing values, imputasi, nilai kosong yang tersisa pada kolom numerik ditangani menggunakan strategi imputasi median. Seluruh nilai kosong pada kolom numerik berhasil diisi menggunakan nilai median. Output mengkonfirmasi total missing value setelah imputasi adalah 0. Artinya data sudah bersih dan siap digunakan. Selanjutnya, section 4 feature engineering yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu section 4 atau feature engineering. Feature engineering itu bertujuan untuk menciptakan variabel baru yang lebih informatif dari kombinasi fitur yang telah ada. 4.1 yaitu pembuatan fitur baru. 4 fitur baru dibuat berdasarkan pertimbangan domain knowledge pendakian gunung, yaitu summit ratio. Summit ratio adalah proporsi keberhasilan summit berekspedisi nilai rendah mengindikasikan ekspedisi berat. Selanjutnya ada time range atau rentang variasi suhu harian sebagai indikator ekstremitas kondisi cuaca. Selanjutnya ada weather risk indeks gabungan kecepatan angin dan suhu rendah yang mempresentasikan wind chill. Selanjutnya ada age risk, yaitu flag binar untuk pendaki di atas 50 tahun yang memiliki resiko kardiovaskular lebih tinggi dari ketinggian ekstrem. Outputnya yaitu 4 fitur baru berhasil dibuat atau summit ratio, time range, weather risk, dan age risk. Output menampilkan jumlah data kolom setelah penambahan fitur baru. Selanjutnya ada 4.2 yaitu analisis korelasi atau heat map. Matriks korelasi dihitung dan divisualisasikan untuk mengidentifikasi hubungan antar fitur serta kekuatan hubungan setiap fitur terhadap variabel target. Ini adalah matriksnya. Berdasarkan heat map, korelasi di atas, sebagian besar fitur menunjukkan korelasi yang rendah hingga sedang satu sama lain. Hal ini terlihat dari dominasi warna yang cenderung netral atau putih atau abu-abu, sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang kuat pada data. Beberapa fitur cuaca seperti average temp, min tensi, dan max tensi memiliki korelasi positif yang tinggi presentasikan karakteristik suhu yang serupa. Selanjutnya yaitu ada section 5 atau modeling. Yang pertama 5.1 itu persiapan data untuk modeling. Pada tahap ini dilakukan pemisahan dataset menjadi fitur X dan target Y. Fitur digunakan sebagai variabel input untuk model mesin learning, sedangkan target berupa status kematian pendaki atau yang akan diprediksi. Outputnya yaitu menunjukkan bahwa dataset memiliki 89.089 data dengan 27 fitur prediktor dan 89.089 data target. Distribusi target menunjukkan terdapat 87.918 pendaki selamat dan 1.171 pendaki meninggal dengan persentase kematian sebesar 1,31%. Hasil ini menunjukkan bahwa dataset bersifat imbla kolonset sehingga diperlukan teknik penyeimbangan data pada tahap berikutnya. Oke, selanjutnya itu 5.2, split dulu baru smooth atau fix. Data dibagi menjadi data training dan testing dengan rasio 8:20. Selanjutnya outputnya yaitu menunjukkan jumlah training awal 71.271 baris dengan 937 kasus kematian, sedangkan data testing berjumlah 17.818 baris dengan 234 kasus kematian. Selanjutnya ada normalisasi fitur di 5.4. Normalisasi dilakukan menggunakan scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang beragam sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Outputnya yaitu muncul pesan scaling selesai yang menunjukkan bahwa seluruh fitur berhasil dinormalisasi. Selanjutnya ada
logistic regression. Model logistic regression digunakan sebagai model baseline untuk membandingkan performa dengan model yang lebih kompleks. Outputnya itu menunjukkan proses pelatihan berhasil dengan dilakukan yang ditandai dengan pesan training logistic regression dan logistic regression selesai. Selanjutnya dalam 5.6 model random forest. Dilatih menggunakan kumpulan pohon keputusan untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi dan mengurangi resiko overfitting. Outputnya yaitu menunjukkan proses training berhasil diselesaikan dengan pesan random forest selesai. Selanjutnya di 5.7 ada CGBoost. CGBoost digunakan karena mampu meningkatkan performa prediksi melalui teknologi boosting yang memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Outputnya menunjukkan bahwa proses pelatihan berhasil dilakukan dengan muncul pesan CGBoost selesai. Selanjutnya ada 5.8 threshold tuning, yaitu dilakukan untuk mencari batas probabilitas terbaik yang menghasilkan keseimbangan antara precision dan recall. Dengan outputnya yaitu hasil training menunjukkan bahwa random forest memperoleh threshold optimal sebesar 0,5910 dengan akuransi 98,11%, precision 22,75%, recall 18,38%. Selanjutnya ada overfitting check, yaitu pengujian dilakukan dengan membandingkan akurasi data training dan testing untuk mengetahui apakah model mengalami overfitting. Outputnya logistic regression memperoleh gap sebesar 0,01113 random forest, mean 0,0155 dan CGBoost 0,0066. Selanjutnya ada CMOD atau leakage check. Tahap ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran data antara data training dan data testing. Outputnya menunjukkan terdapat 8.524 baris identik atau sekitar 47,8%. Data testing yang juga muncul pada data training. Selanjutnya kita ke section 6, yaitu evaluasi model. 6.1 model evaluation atau evaluasi dilakukan menggunakan metrik akuransi, precision, recall, F1 score, and outrock untuk menentukan model terbaik. Dengan outputnya yaitu logistic regression memperoleh outrock sebesar 72,77%, random forest 81,37%, dan CGBoost 80,82%. Berdasarkan nilai outrock yang paling tinggi ialah random forest. Selanjutnya kita beralih ke 6.2 yaitu confusion metric, digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah pada masing-masing kelas. Dengan gambar di atas itu gambar dihasilkan atau menampilkan confusion metric dari logistic regression, random forest, dan CGBoost. Nilai pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi. Semakin besar nilai diagonal utama, maka semakin baik performa model. Selanjutnya 6.3 ROC curve atau ROC curve digunakan untuk membandingkan kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Dengan outputnya yaitu grafik ini menunjukkan perbandingan performa logistic regression, random forest, dan CGBoost. Kurva yang semakin mendekati sudut kiri atas itu menunjukkan kemampuan klasifikasi yang semakin baik berdasarkan nilai AUX. Random forest memiliki performa yang terbaik. Selanjutnya 6.4 atau fitur important. Fitur important digunakan untuk mengetahui fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi risiko kematian pendaki. Dengan outputnya yaitu hasil menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh adalah midnight yaitu 0,1594, Hire 0,1533, Moscas 0,1418, Summit Ratio 0,0715, dan Smith Remembers
0,0629. Hal ini itu menunjukkan bahwa karakteristik pendakian dan pengalaman ekspedisi memiliki kontribusi besar terhadap resiko kematian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke section 7, yaitu visualisasi hasil akhir. 7.1 pengembangan model. Visualisasi ini digunakan untuk membandingkan performa seluruh model berdasarkan metrik evaluasi. Seperti yang kita lihat di sini, grafik menunjukkan bahwa Random Forest dan XGBoost memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan Logistic Regression. Random Forest unggul pada nilai Outrock, sedangkan XGBoost memiliki nilai F1 score yang sedikit lebih tinggi. Lalu pada analisis risiko per musim, memvisualisasikan hubungan musim pendakian dengan tingkat risiko kematian pendaki. Nah, dilihat dari grafik ini menunjukkan pendekatan tingkat risiko kematian pada setiap musim pendakian. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi musim dengan tingkat risiko lebih tinggi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencapai ekspedisi. Lalu untuk kesimpulannya, jadi menyimpulkan evaluasi dan menentukan model yang dengan performa terbaik untuk digunakan pada sistem prediksi nanti kita di Streamlit. Hasil dari akhir kesimpulannya yaitu model terbaik yaitu Random Forest dengan Auroch tertinggi 81%. Dan dataset kita gunakan 89.089 record pendaki. Fitur yang digunakan 27 variabel. Nah, lalu ini untuk mengecek model mana yang diekspor. Jadi setelah dicek Random Forest yang kita ekspor. Lalu untuk section 9 export model untuk Next.js. Mungkin di sini bakal ada perubahan. Mungkin bakal ada file API server yang tidak akan kita gunakan. Lalu ada 9 encoding maps untuk input UI. Penjelasannya menyimpan mapping hasil encoding kategori untuk kebutuhan prediksi pada aplikasi. Nah, di sini menampilkan encoding untuk beberapa variabel kategorikal seperti musim, jenis kelamin, wilayah, dan kode gunung. Mapping ini digunakan agar input dari pengguna dapat diproses oleh model machine learning. Yang 9.3 fitur important dari Random Forest menyimpan informasi fitur yang paling berpengaruh pada hasil prediksi, yaitu higher, message, dan sebagainya. Yang selanjutnya weighted relational data dari dataset menyimpan data cuaca rata-rata berdasarkan musim sebagai referensi prediksi. Lalu 9.5 median values fallback input UI menyimpan nilai median setiap fitur sebagai nilai default jika terdapat data yang kosong. Untuk sel 9.6 12 gunung Himalaya untuk UI menyimpan daftar gunung yang digunakan pada antarmuka aplikasi. Lalu evaluasi model menyimpan hasil evaluasi akhir model untuk dokumentasi dan dashboard. Lalu gabungan semua ke metadata JSON menggabungkan seluruh informasi model dan konfigurasi ke dalam satu file metadata. Yang 9.9 buat API /server.py. Nah, nanti setelah kode dijalankan semua akan mendownload seluruh file ini yang akan jadi zip. Tetapi untuk file ini API server tidak kita gunakan karena ini untuk Node.js, karena kita gunakan Streamlit. Oke, setelah semua alur kode dari collab sudah dijelaskan, maka saya akan lanjut melakukan demonstrasi ke aplikasinya. Oke, kita masuk ke dalam demonstrasi. Di sini kita langsung melihat tampilan UI dari Summitries. Mungkin jika teman-teman ingin mengunjungi websitenya, kita akan taruh linknya di deskripsi. Di sini pertama ada input untuk input prediksi, lalu hasil prediksi di sini karena kita belum membuat menghitung prediksi resiko, dan di sini dataset model. Kita coba demonstrasikan. Contoh di sini saya ingin mendaki gunung apa ya? Ya mungkin gunung ini. Nah, di sini dia bakal memperlihatkan statistik atau status dari gunung tersebut.
Nah, kalau di sini kalau gonta-ganti gunung seperti yang tadi saya bilang, di sini statusnya akan berubah. Misalnya gunungnya seperti MDPL-nya, statusnya, summit rate-nya, dan tempatnya. Sekarang kita akan memilih gunung yang akan kita daki. Kita akan ke Nanga Parbat yang ketinggiannya 8.126 meter di atas laut, tingkat kesulitan ekstrim, summit rate-nya 22%, dan tempatnya di Pakistan, Karakoram. Karena saya masih berumur 21 tahun, pria, pakai oksigen ya, tambah guide ya. Nah, kita di sini ada pilihan, kita Juni sampai Agustus saja biar lagi enak-enaknya. Mungkin saya rencananya tahun 2028. Nah, di sini ada input opsional untuk menambahkan anggota biar lebih spesifik gitu. Mungkin saya akan bawa sekitar 12 orang. Ketinggiannya, nah ini target ketinggian itu contoh maksudnya seperti kita mau sampai pos 4 berapa mdpl. Nah, karena saya ingin ngejar puncak, jadi biarkan saja. Lalu durasi ekspedisinya berapa hari? Mungkin biasanya untuk sekitar berapa? Mungkin 50 hari lah. Kita hitung prediksi. Nah, setelah prediksi, nah di sini ada hasil prediksi resiko, langsung masuk ke hasil prediksi. Itu probabilitas resiko kematiannya 38,57%. Nah, di sini kondisi cuaca musim yang dipilih seperti ini. Lalu ini kontribusi fitur fitur input versus median. Jadi yang paling penting itu ya target ketinggiannya, lalu pakai gate atau serva, kebersihan summit, rasio summit, anggota berhasil summit, penggunaan oksigen, dan sebagainya. Bahwa ini ada rekomendasi keselamatan. Musim panas membawa resiko hujan musim dengan presipitas rata-rata 7,96 mm. Waspadai longsor dan jalur licin, seperti itu. Lalu kita lihat ke dataset dan model. Nah, dataset model ini sebelumnya sudah kita jelaskan pada collab, cuma di sini kami menampilkan kepada user agar paham. Jadi statistik dataset di sini 89.008,089 total record, lalu 1,31% kematian. Nah, dataset di sini itu dari 1905 sampai 2024 untuk dataset total record ini. Total ekspedisi ada 11.425 yang menjadi dataset kami. Nah, ini ada perbandingan performa model, ada random forest, Exebos, logistic regression, dan yang terpilih adalah random forest prediction. Lalu gunung yang dipilih Nanga Parbat di sini ekstrim, fitur important topnya yang tadi ya, ketinggian dan sebagainya. Lalu ada catatan metodologi dipilih sebagai metrik utama karena dataset sangat imbalance ya, dan sebagainya. Ada mengapa F1 skor rendah ya, seperti itu. Oke, tadi adalah hasil presentasi kita bertiga mengenai tugas besar Big Data, yaitu memprediksi pendakian di Himalaya. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.